Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan implementasi Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP dalam sistem manajemen perpustakaan yang telah saya kembangkan menggunakan bahasa Java. Di video sebelumnya saya telah membuat implementasi sistem perpustakaan juga. Namun di video kali ini saya akan mengimplementasikan dengan fokus penggunaan inheritance dan polymorphism serta bagaimana polymorphism membuat sistem menjadi lebih fleksibel dan lebih efisien. Secara garis besar, sistem perpustakaan ini terdiri dari beberapa kelas utama. Yang pertama ada kelas buku dengan turunannya, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Yang kedua ada kelas anggota dan turunannya, ada dosen, mahasiswa, dan umum. Kemudian ketiga ada kelas transaksi peminjaman untuk mengelola peminjaman dan pengembalian buku. Yang keempat, ada kelas perpustakaan sebagai kelas utama yang mengelola seluruh sistem. Mari kita lihat bagaimana sistem ini diimplementasikan dan apa perbedaan antara penggunaan inheritance dan polymorphism. Inheritance atau pewarisan adalah konsep OOP atau Object Oriented Programming, di mana sebuah kelas, subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, yang biasa disebut superkelas atau kelas induk. Dalam sistem perpustakaan ini, contoh implementasi inheritance dapat dilihat pada struktur kelas berikut. Nah, di sini ada kelas buku yang merupakan superkelas atau kelas induk dari kelas turunannya. Kemudian di bawah kelas buku ada buku fiksi yang menurunkan atau melakukan inheritance ya, menurunkan atau mewariskan atribut yang ada di kelas buku yang di atas. Nah, inheritance ini dilakukan atau digunakan dengan menggunakan kata kunci extend. Extend buku seperti yang tampak di layar, public kelas buku fiksi, extend buku. Kemudian di bawahnya juga ada turunannya kembali yaitu buku non-fiksi yang merupakan turunan juga dari kelas utama yaitu kelas buku. Tidak hanya itu, inheritance juga terdapat pada kelas anggota yang dimana ada kelas anggota sendiri yang merupakan kelas induk atau superkelas dari anggota-anggota yang lain. Kemudian ada kelas dosen yang merupakan turunan dari anggota. Kemudian ada kelas mahasiswa juga. Kemudian ada kelas umum. Dan ketiga ini merupakan turunan dari kelas anggota. Kemudian, polymorphism atau polimorfisme dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk memperlakukan objek dari berbagai kelas turunan sebagai objek dari kelas induknya. Ini memungkinkan kita menggunakan referensi tipe superclass untuk merujuk pada objek dari berbagai subclass. Di dalam kelas perpustakaan, implementasi polymorphism dapat dilihat dengan jelas di bagian array, yaitu menggunakan array tunggal dengan tipe superclass untuk menyimpan berbagai jenis subclass. Ini adalah contoh polymorphism yang dapat menyimpan objek dari buku fiksi dan buku non-fiksi dalam satu array buku, ya, dalam satu array buku. Kemudian serta objek dosen, mahasiswa, dan umum yang dapat disimpan dalam satu array, yaitu array anggota. Metode-metode dalam kelas perpustakaan juga memanfaatkan polymorphism. Nah, seperti yang di layar, ada metode tambah buku yang digunakan untuk general, untuk semua jenis buku dan turunan-turunannya. Kemudian ada tambah anggota juga yang digunakan secara general juga untuk semua jenis anggota dan turunan-turunannya, yaitu ada dosen, mahasiswa, dan umum. Sekarang, mari kita lihat perbedaan utama antara implementasi inheritance dan polymorphism dalam sistem ini. Dengan inheritance, memiliki metode overload untuk setiap buku dan anggota. Kemudian, memiliki array terpisah untuk setiap jenis buku dan anggota. Yang kemudian, dengan adanya dua hal di atas tadi, menyebabkan duplikasi kode. Kemudian, yang selanjutnya adalah sulit untuk menangani semua jenis objek secara generik, karena dipisah menjadi satu persatu di setiap metode, ya, metode overload di setiap kelasnya. Berikut merupakan contoh inheritance yang menggunakan metode overloading dari semua kelasnya. Seperti yang bisa tampak di layar, ada public static void tambah buku. Ini untuk buku fiksi, kemudian tambah buku untuk buku non fiksi, tambah anggota untuk dosen, dan tambah anggota untuk mahasiswa. Nah, dengan inheritance saja akan menyebabkan duplikasi kode yang banyak seperti ini dan menyebabkan kode itu akan menjadi panjang dan akan susah untuk ditangani semua jenis objeknya secara generik, jadi tidak general ya masing-masing. Kemudian, polymorphism menggunakan satu array bertipe superclass untuk menyimpan berbagai objek subclass.
menggunakan metode generik yang dapat menangani berbagai objek, menghilangkan duplikasi kode, membuat sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, polymorphism contohnya seperti di array tunggal yang dipakai, seperti buku, dan ini merupakan array tunggal yang bisa digunakan secara general untuk semua kelas buku dan turunan-turunannya. Kemudian ada metode general untuk semua jenis buku, yaitu tambah buku. Nah, kemudian ada metode tampilkan semua buku. Metode ini menampilkan semua buku dengan loop yang sama. Mau itu dari buku turunan dari buku yaitu kelas buku fiksi ataupun kelas buku non fiksi, jadi bisa menggunakan metode yang sama. Kemudian kunci dari polymorphism adalah ketika kita memanggil metode seperti display buku atau display info pada objek dalam array, Java akan memanggil implementasi yang sesuai berdasarkan tipe objek sebenarnya, bukan tipe variabel referensi. Jadi yang dipanggil adalah tipe objeknya, bukan tipe variabel referensinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada persoalan tentang polymorphism, yaitu jika kita ingin menambahkan jenis anggota baru, misalnya pustakawan. Metode apa saja yang perlu ditambahkan untuk dan diubah agar sistem tetap fleksibel dan mengikuti prinsip polymorphism? Jawabannya adalah yang pertama, membuat kelas baru pustakawan yang extend dari kelas anggota. Seperti yang tampak di layar, di sini ada contohnya kelas pustakawan extend anggota. Dan ini saya buat misal dengan NIP ya, NIP kemudian ada string bagian. Misalnya ada bagian-bagiannya ya dari pustakawan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tidak perlu mengubah kelas perpustakaan sama sekali. Karena dengan polymorphism kita hanya tinggal menambahkan kelas baru yaitu pustakawan dan tidak perlu mengubah perpustakaan sama sekali karena sudah bisa digunakan secara general. Kemudian metode tambah anggota sudah bisa menerima objek seperti yang saya sampaikan di perpustakaan, dan array daftar anggota juga bisa menerima objek pustakawan yang baru kita buat. Metode tampilkan semua anggota akan memanggil display info yang sesuai. Jadi sesuai dengan kelas yang dipanggil. Kemudian kekuatan utama dari polymorphism, kita dapat menambahkan jenis baru tanpa perlu memodifikasi kode yang ada. Prinsip ini dikenal sebagai open or closed principle. Dalam solid principle, kode harus terbuka untuk ekstensi, tetapi tertutup untuk modifikasi. Nah, kemudian ini ada demonstrasi penggunaan di kelas main. Jika kita lihat di kelas main, kita bisa menggunakan perpustakaan tambah buku dengan memanggil tambah buku yang ada di perpustakaan. Kemudian dalam kurung, kita bisa langsung menggunakan keyword new dan memanggil turunan dari buku-bukunya. Misal langsung buku fiksi. Dan kemudian ada judul, penulis, dan lain sebagainya sesuai dengan parameter dari konstruktor kelas buku fiksi. Kemudian di bawahnya juga ada perpustakaan tambah buku, new, buku non fiksi. Kemudian ada judul, penulis, dan lain sebagainya sesuai dengan parameter konstruktor kelas buku non fiksi. Nah, dengan hal ini kita tidak perlu menginstansiasi masing-masing kelas. Jadi kita bisa langsung membuat objek dari perpustakaan bertambah buku new, buku non fiksi, dan lebih efisien. Kemudian juga ada dari tambah anggota. Tambah anggota juga bisa kita langsung membuat dosen misalnya. Di sini ada Andi Pratama dan seterusnya sesuai dengan parameter konstruktornya. Dan kemudian ada new mahasiswa, kemudian ada new umum, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak perlu menginstansiasi masing-masing kelas, misal kelas dosen sendiri, kelas mahasiswa sendiri, dan kelas umum sendiri. Jadi lebih efisien. Kemudian, untuk menampilkan semua data dengan satu metode. Di sini kita bisa langsung memanggil perpustakaan dan tampil semua buku atau tampil semua anggota. Jadi di sini akan menampilkan semua buku dan semua anggota yang ada. Nah, kesimpulan dari sistem manajemen perpustakaan ini, kita telah melihat bagaimana polymorphism dapat membuat sistem menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan dibandingkan dengan hanya menggunakan inheritance dan method overloading. Polymorphism memungkinkan kita untuk yang pertama mengurangi duplikasi kode, yang kedua membuat sistem yang lebih mudah dikembangkan, yang ketiga menambahkan jenis baru tanpa memodifikasi kode yang sudah ada. Terima kasih telah menonton video penjelasan ini. Semoga bermanfaat dalam memahami konsep polymorphism dalam OOP atau Oriented Object Programming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.